Jadi bonus demografi yang Mbak Huri. Bonus demografi itu sederhananya gini ya. Jadi kondisi prosentase jumlah penduduk di suatu negara yang berusia produktif itu lebih banyak daripada yang usia non produktif. Santri itu mempunyai posisi yang komprehensif. Mereka mempunyai dasar ilmu agama yang kuat dan juga ilmu umum yang tidak kalah mendukungnya. Di pondok pesantren kita itu ada bisnis air mineral kemasan. Bener. Arroyani. Ada menu barunya loh. Apa itu? Bebek Kertasuro. Udah pernah nyobain belum? Udah dong. Harus. Bahwa santri dan mahasantri itu akan menjadi pelaku utama dalam Indonesia Emas 2045. Oh iya, harus produktif nih mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mali Andalusia Podcast. Bersama saya Huriatul Firdaus, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial loh. Ada Mbak Rodo dan ada Mbak Amanda. Hai. Dan di hari yang menyenangkan ini kita akan berbincang-bincang tentang peran mahasantri dalam menghadapi bonus demografi dan ekonomi menyongsong Indonesia Emas 2045. Tapi sebelum itu, boleh dong kita mengenal narasumber kita lebih jauh dulu dong. Mau aku dulu, aku Amanda dulu nih. Mbak dulu aja Mbak. Oke, boleh deh nih Mbak Roda dulu. Oke, halo Sobat Mali, perkenalkan nama aku Rogo. Aku mahasantri Salatiga Mahatali Andalusia. Dan di sini aku nggak sendirian, aku ditemani sama rekanku. Hai, nama aku Amanda Listiani, biasa dipanggil Amanda. Aku juga dari Salatiga Mahatali Andalusia. Kita itu sebenarnya saingan dong, Boy. Saingan sehat kok tapi Saingan gimana tuh? Saingan biasa lah ya kalau di kelas gitu. Biar lebih semangat gitu Iya. ya. Sebelum kita berbincang lebih jauh, boleh dong diceritain kesibukannya apa sih akhir-akhir ini dari Mbak Roda dulu nih. Oke, kalau aku sendiri untuk 2 periode ini, kalau di Mahatali aku mengikuti salah satu organisasi yang ada di Mahatali, yaitu Dewan Eksekutif Mahasantri. Di situ aku diamanahi, 2 periode ini juga, aku diamanahi di divisi yang sama, yaitu Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu. Kalau Kemendagri itu ngapain aja sih Mbak Roda? Kalau Kemendagri itu lebih terfokuskan ke masalah-masalah internal sih ya Mbak Huri. Jadi kita lebih banyak kegiatan-kegiatan yang membersamai Mas Santri. Ada kegiatan Mauqufah, Munadharah Qanuniyah, terus ada musyawarah malam harian, terus ada juga kelas meeting, ada juga pembuatan mading, ada juga pembuatan konten video bersama dengan Mbak Kominfo nih yang di sini. Tepuk tangan sama mereka. Yang insya Allah ini kita niatnya mau launching video tentang kemerdekaan. Oh, berarti di bulan ini. Iya, di bulan Iya. ini. Jadi untuk Sobat Mali jangan lupa ya kalian untuk menontonnya. Jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ya teman-teman Sobat Mali. Wah, udah gak sabar nih. Aku dengar kabarnya aja kayak wah pasti ini bagus nih. Ya, Kira-kira itu konten tentang apa tuh? jadi kalau dari Kemendagri yang kolaborasi dengan Kominfo itu nanti tentang kemerdekaan, tapi kita bungkus dengan bahasa yang berbeda. Jadi mungkin kalau biasanya kita lihat konten-konten tentang kemerdekaan itu dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita sesuaikan nih sama prodi kita di Matali, yaitu tentang bahasa Arab. Jadi kita bungkus dengan menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Keren-keren sih. Kalau Mbak Amanda kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Saya juga masuk tim Mbak Huri. Ya, tapi di sini saya sebagai sekretaris, membantu presiden dan wakil presiden dalam urusan mengelola surat menyurat dan arsip dokumen gitu. Itu pusing gak sih Mbak? Aduh, kalau ditanya pusing atau enggak, pastinya udah pusing banget sih. Surat penyurat itu udah jadi makanan sehari-hari sama aku. Setiap hari makan kertas. Iya, makan laptop gitu. Iya, udah bestie banget tuh sama laptop, sama kertas itu udah kayak apa ya, teman hidup gitu ya. Kita terpisahkan. Kalau di pondok kesibukannya apa nih Mbak Dada? Sama kayak kalau di
kuliah itu kan aku kan di Kemendagri 2 tahun juga ya. Terus kalau di pondok aku juga 2 periode ini juga ikut di divisi bahasa. Divisi bahasa. Jadi sama sebenarnya sih, kayak satu jalur aja gitu. Di Kemendagri juga salah satu programnya juga ada meningkatkan pembahasaan bahasa Arab mahasantrinya. Di pondok juga aku ikut bahasa. Jadi ya satu alur aja gitulah. Masih ya emang aku emang mukanya gitu apa ya? Emang mukanya Aura bahasanya kuat banget. wah, aduh itu jangan ditanyakan. Kalau Mbak Aura nih, sesungguhnya di pondok apa nih? Aku 3 tahun ini tuh masuk di divisi keamanan Mbak Huri. Keren banget kan ya. Tapi sebentar, aku juga bingung dari mananya sih bisa nunjuk aku jadi keamanan. Padahal kan keamanan identik dengan kegalakan ya, galak mukanya gitu. serem. Tapi kalau aku pribadi, aku kalau lihat diri sendiri tuh kayak aku di mana sih galaknya, kok bisa aku masuk jadi divisi keamanan. Tapi 3 tahun. 3 tahun. Gak cocok. Keamanan udah ganti aja. Udah ganti. 3 tahun, nggak mungkin dong. Jujur. Kayak ada kelas, ada Amanda tetap banget. Aduh. Ya kan kelihatan auranya itu dari orang lain ya, nggak dari diri sendiri. Itu sendiri. Tapi misal Emang aku tergalak, tapi aku nggak gigit. Dia bukan di bawah, tenang aja. Aman aja. teman ya, Aman dong. boleh bisa disambi gitu. Iya makanya. Ini minum aja ya. Nah, ngomong-ngomong tentang bonus demografi nih ya. Bonus demografi. Bonus. Di kepala aku itu berarti bonus kayak semacam hadiah nggak sih? Iya, Kayak sesuatu yang menyenangkan nggak sih? Iya, kalau menurut kalian bonus demografi itu apa sih? Jadi bonus demografi yang Mbak Huri, bonus demografi itu sederhananya gini ya. Jadi kondisi prosentase jumlah penduduk di suatu negara yang berusia produktif itu lebih banyak daripada yang usia non produktif. Usia produktif itu usia di antara 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi untuk anak-anak dan lansia kita kategorikan yang usia non produktif. Nah, momen seperti ini itu ibarat kayak kita itu punya pasukan kerja yang sangat melimpah. Jadi otomatis kan yang menanggung itu lebih banyak daripada yang ditanggung. Dan momen seperti ini itu sangat langka dialami oleh suatu negara. Lalu apa hubungannya sih bonus demografi dengan peluang emas? Dan kenapa ini dianggap sebagai peluang emas sih? Karena dengan kita mempunyai jumlah pekerja yang begitu banyak, mereka itu bisa menggenjot pertumbuhan dan produksi nasional, perekonomian nasional. Mereka juga bisa menjadi motor penggerak perekonomian yang dahsyat. Nah, dari itu diprediksi Indonesia kesempatan ini diprediksi akan terjadi di Indonesia di tahun 2045 sama dengan target Indonesia Merdeka. Indonesia emas. Iya. Sama dengan target Indonesia Emas 2045. Contoh nyatanya nih, sebagai pandangan saja ya, untuk pandangan bangsa Indonesia, bahwasanya kejadian itu memang ada, memang realistis. Kita lihat saja negara-negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografinya nih Mbak Huri, seperti negara India dan Cina. India dengan teknologi yang sekarang sangat maju itu, dan Cina dengan produksi ekspor yang mungkin sangat maju ya. Di mana-mana seluruh negara mungkin ada. Iya, benar-benar. Cina. Iya. Seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwasannya ketika bonus demografi ini itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi benefit tersendiri untuk negara tersebut. Seperti itu. Dan itu saja mereka dianggap kurang maksimal dalam memanfaatkannya, apalagi kalau misalnya mereka maksimal, bisa dibayangkan kan. Dan itu sebagai patokan kita, makanya dari sekarang kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memaksimalkan memanfaatkan kondisi yang seperti ini. Oh, iya. Itu tadi umur 15 sampai 60 tahun ya? Iya, Mbak Huri. Berarti kita termasuk dong. Ya nggak sih usia produktif ya? Kita kan berarti 20-an lah ya. Kita bersebut itu berarti ya. Iya, 20-an. Oh iya, harus produktif nih mulai sekarang. Kita memang sedang produktifnya. Iya, benar-benar. Kita juga bisa mulai dari sekarang kan? Makanya ini sangat ditujukan untuk generasi muda. Benar-benar. Remaja-remaja seperti kita. Gen Z mungkin ya. Iya. Nah,
kan kita nih sebagai mahasantri dan mungkin mahasantri di luar sana, kira-kira bagaimana sih cara mahasantri menghadapi bonus demografi ini? Sebentar, sebelum saya jawab, Mm-mm. mungkin Sobat Mani ada yang belum tahu siapa sih mahasantri. Kalau yang biasa kita dengar santri aja, kali ini tuh ada tambahan kata Mahasantri. gitu. Oh iya, benar-benar. Coba saya jelaskan ya. Mahasantri adalah individu yang mempunyai identitas ganda. Identitas ganda Iya, gimana betul tuh sekali. Mbak Amanda? Jadi mereka mampu menjalani dua pendidikan sekaligus. Iya. Pendidikan formal, pendidikan formal yang mereka jalani di universitas atau Mahatali, dan pendidikan non formal di pondok pesantren. Wah, bisa terbayangkan nggak sih Berarti sibuknya mereka setiap harinya? double nggak sih? Betul ituan gitu. Iya, mahasiswa, ya santri. Jadi Apalagi jadi keamanan. Pusing banget, apalagi tambah sekretaris ya. Ternyata Anda ini sangat produktif ya Mbak Amanda, Mbak Rodo juga, Masya Allah. Terus Amanda aja sih. Nah, kira-kira gimana tuh Mas Santri menghadapi bonus demografi ini? mereka itu sudah mempunyai bekal yang komprehensif, tidak hanya bekal ilmu agama, tapi juga bekal ilmu umum. Ya, mereka bisa menjadi agen perubahan, tidak hanya menjadi penonton. Misalnya, dengan mengasah soft skill atau hard skill yang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang, mereka bisa ikut berkontribusi di berbagai sektor. Tapi sebelum itu, mereka juga harus tahu nih, passion atau kemampuan mereka itu di mana, supaya nggak sembarangan, supaya skill-skill yang mereka asah itu tidak sia-sia dan memang berujung menjadi hasil yang maksimal gitu. Malah kalau nggak sesuai skillnya tuh malah jadi beban nggak sih ya? Iya, benar. Semuanya tuh emang beban gitu. Berarti harus sesuai minat juga ya, sesuai minat dan sesuai skillnya. Betul sekali. Kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya bonus demografi ini berhasil dikelola dengan baik? Kira-kira apa yang akan terjadi nih? Manfaatnya tentunya sangat banyak ya. Yang pertama di antaranya itu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin banyak tenaga kerja yang terlatih, maka akan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi. Lalu yang kedua, ada penurunan beban ketergantungan. Seperti yang dikatakan Mbak Rodo, ibarat yang ditanggung itu lebih sedikit daripada yang menanggung. Lalu yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat. Jadi ketika ekonominya itu membaik dan meningkat, maka masyarakatnya akan lebih sejahtera. Lalu yang terakhir ada stabilitas ekonomi dan politik. Lingkungan yang stabil itu akan memacu berbagai investor baik dari dalam maupun luar negeri. Itu cuma beberapa. Dan kalau kita memang bisa memaksimalkan bonus demografi ini dengan baik, akan banyak benefit yang kita dapatkan. Tambah sejahtera dong ya Indonesia. Iya, benar ya. Maju gitu. Tapi nih, kalau semisal bonus demografi ini, ya misalnya nih nggak bisa atau nggak berhasil dikelola dengan baik, kira-kira yang terjadi itu akan seperti apa nih? Jika bonus demografi itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka yang akan terjadi adalah kenyataan sebaliknya, yaitu bencana demografi. Jadi perekonomian negara akan menjadi menengah atau middle income trap. Maksudnya apa? Artinya dalam suatu negara jumlah penduduk yang berusia produktif itu mereka tidak dibarengi dengan skill atau kemampuan yang mendukung. Jadi mereka akan menjadi beban dong tentunya, beban negara. Dan seperti itu ya sangat dikhawatirkan sekali. Makanya oleh karenanya harus dari sekarang kita harus memanfaatkannya nih, memanfaatkannya biar kejadian seperti itu jangan pernah terjadi di Indonesia. Karena nantinya pengangguran pastinya akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga akan menurun. Ya kan? Demografi itu ibaratnya tuh kayak bahan bakar sebuah roket. Jadi kalau misalnya bahan bakarnya itu berkualitas, artinya SDM-nya itu maju bisa diharapkan ya, maka roket ekonominya juga bisa melesat jauh. Tapi kalau sebaliknya, kalau bahan bakarnya aja rendahan, artinya SDM-nya itu tidak berkualitas, maka yang terjadi adalah roketnya bisa nih jadi gagal terbang. Oh, sebuah perumpamaan yang bagus ya. Iya benar-benar. Terus kita ini kan sebagai mahasantri ya, kira-kira gimana sih cara kita
mengembangkan potensi yang kita punya ini untuk menghadapi bonus demografi dan ekonomi ini? Ya, oke Mbak Puri. Jadi yang kita Mahasantri dan bonus demografi itu kayak yang mengurus pemerintah ya. Nah, lalu apa sih benang merah Mahasantri dengan pemerintah? Padahal kita kan nggak face to face kan dengan pemerintah. Gimana sih kok bisa Mahasantri itu bisa ikut berpartisipasi membantu pemerintah? Itu kayak nggak mungkin sekali kan? Jadi seperti ini Mbak Huri. Jadi seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Amanda tadi, bahwasanya Mahasantri itu mempunyai posisi yang komprehensif. Mereka mempunyai dasar ilmu agama yang kuat dan juga ilmu umum yang tidak kalah mendukungnya. Jadi ketika dua unsur itu digabungkan, bisa menjadi modal untuk seorang Mahasantri bisa ikut serta membantu pemerintah menyelesaikan masalah-masalah masyarakatnya. Dan juga sehingga kita juga bisa berkontribusi untuk memajukan perekonomian nasional. Tapi di samping itu kita juga harus melengkapinya dengan keterampilan yang lain. Seorang Mahasantri harus bisa nih menghadapi dunia yang sekarang serba digital dan kompetitif. Di antaranya yang pertama menambah literasi digital. Literasi digital ya, untuk sahabat Mali, literasi digital itu hukumnya sekarang wajib. Minimal kita bisa memanfaatkan software-software yang ada. Kita bisa memanfaatkan sosmed-sosmed yang kita miliki untuk branding seperti halnya Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan lain sebagainya yang sudah sangat banyak sekarang ya. Benar. Terus yang kedua kita harus melek tentang literasi ekonomi. Tentunya karena kita akan memecahkan masalah ekonomi, kita juga harus tahu dan tentang keadaan ekonomi Indonesia bagaimana. Diharapkan kita bisa mendistribusikan atau mengolah keuangan dan modal kita yang kita miliki dengan baik dan bijak untuk agar kita tidak gampang tertipu oleh investor bodong yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri kan. Terus yang ketiga dengan menambah literasi sosial politik. Tentunya karena kita lagi memecahkan ekonomi yang ada di Indonesia, tentunya kita harus melek dong tentang isu politik yang ada di Indonesia. Tentang keadaan masyarakatnya, sehingga kita bisa menjadi jembatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dan juga bisa membantu pemerintah berkontribusi membantu pemerintah untuk memecahkan masalah atau problematika yang ada di sekitar kita. Dan juga yang terakhir kita harus mengembangkan kemampuan kita dalam berkomunikasi dan problem solving tentunya. Nah, kira-kira sejauh mana sih kontribusi Mahasantri dalam menghadapi bonus demografi dan ekonomi ini? Kontribusi kita bisa sangat luas, mulai menjadi wirausahawan sosial yang mampu memberdayakan masyarakat di sekitar pondok. Contoh nyatanya sudah ada nih. Di pondok pesantren kita itu ada bisnis air mineral kemasan. Bener. Aroyani. Monggo. Ini ya. Iya benar banget. Ini tuh udah ada dari tahun 2019. Lumayan lama ya. Iya benar, 2019. Juga ada Azhara Corporation. Di situ menyediakan berbagai macam kebutuhan santri. Lalu ada Azhara Percetakan dan yang paling gongnya lagi ada Dapur Andalusia nih. Dapur Andalusia. Ada menu barunya loh. Apa itu? Bebek Kertasuro. Udah pernah nyobain belum? Udah dong. Harus. Ya, jadi bisnis-bisnis tersebut itu membuktikan bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar ilmu agama, tapi juga bisa menjadi inkubator bisnis. Benar-benar. Ada lagi Aroyan Kristal juga ada. Itu lagi terbaru juga ya? Udah lama juga, udah dari kemarin. Iya. Yang terbaru mungkin kita belum mendengar ya. Tapi pasti orang-orang di sini pasti kayak sedang berpikir kira-kira apa ya untuk memajukan ekonomi diri sendiri dan pondok pesantren ini. Ya buat sobat Mali jangan lupa ya cobain bebek Kertasuranya, itu enak banget beneran. Terus 9. Nah, menariknya itu tuh dikelola sama Mahasantri sendiri. Santri gitu aja. Nah, menariknya bisnis itu
Nah, menariknya bisnis itu yang ada itu dikelola oleh santrinya sendiri. Wah, keren Iya. banget. Keren banget Di ya. samping mereka belajar emang tekun dalam belajar ilmu Agama. mereka juga berbisnis juga ya. Benar-benar. Tapi kira-kira apa aja sih tantangannya mereka dalam menghadapi bonus demografi dan ekonomi ini? Mungkin kalau tantangan ya menurut aku dari mindset dan lingkungan sih. Mindset bahwasanya ekonomi itu cuma urusan duniawi yang nggak penting, mereka anggap tuh nggak penting, dan lingkungan yang kurang mendukung untuk mereka berbisnis dan berinovasi. Jadinya mereka kayak skillnya mereka itu terhentikan di situ. Tapi sebenarnya untuk lingkungan itu menurutku untuk sekarang ya itu bukan masalah lagi sih. Seperti yang tadi Amanda bilang bahwasanya sudah banyak kok pondok pesantren yang mulai bisnis, menyediakan wadah untuk para santrinya berinovasi dengan skillnya yang mereka punya tentunya seperti itu. Jadi lingkungan itu bukan masalah lagi kalau menurut aku, asal mereka mau memanfaatkannya saja. Contohnya dengan melakukan transaksi ekonomi yang syariah, karena dalam transaksi itu tetap menggabungkan unsur-unsur spiritual. Jadi jelas 100% halal lah gitu. Kira-kira apa sih harapan kalian sama apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi bonus demografi dan ekonomi ini? Jadi saya tuh sangat optimis bahwa santri dan mahasantri itu akan menjadi pelaku utama dalam Indonesia Emas 2045. Kenapa? Karena mereka itu sudah mempunyai modal spiritual dan intelektual yang kuat. Jadi mereka bisa menjadi agen perubahan yang besar dalam membangun. Jadi mereka bisa menjadi agen perubahan yang besar dalam membangun Indonesia Emas 2045. Terakhir, buat seluruh santri dan mahasantri di Indonesia, saya cuma mau bilang satu hal. Keluarlah dari zona nyaman. Kalian adalah masa depan. Ilmu agama adalah fondasi, tapi jangan lupakan ilmu dunia. Gabungkanlah keduanya dan jadikanlah kekuatan yang tak terkalahkan untuk membangun Indonesia Emas 2045. Aku mau menambahkan sedikit ya. Siap. Jadi untuk sobat mali sekalian, jadi seorang mahasantri itu harus mempunyai jiwa investasi pada diri sendiri. Investasi itu bukan melulu tentang uang, tapi tentang waktu dan energi kita. Dan mindset juga. Waktu kita gunakan untuk sebaik-baiknya, untuk belajar dan memperbaiki diri tentunya. Dan asah skill yang udah kita punya. Karena apa? Karena masa depan bangsa itu ada di tangan kalian. Siapa lagi kalau bukan kalian yang memberikan perubahan untuk sekarang ini. Baik. Jadilah pemuda yang inovasi, produktif, dan membawa perubahan. Nah, itu tuh Sobat Mali, inget-inget di pesan dari Mbak Amanda sama Mbak Rodoh ini. Tentunya terima kasih sekali ya untuk waktu dan ilmu-ilmu yang udah di-sharing di sini ya Mbak Rodoh, Mbak Amanda. Semoga harapan-harapannya bisa terwujud dan mahasantri bisa lebih melek literasi lagi, baik itu digital, ekonomi, politik, semuanya kita juga sebagai mahasantri harus lebih baik lagi, lebih produktif lagi. Jangan update tentang informasi yang ada ya. Dan benar banget itu. Baik, dari saya Huriyatul Firdaus, terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.